Ya, Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di malam hari yang penuh dengan kebahagiaan dan sukacita ini, saya mengajak Bapak Ibu serta saudara-saudariku untuk membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca dari Yunus, pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama, hingga ayatnya yang ke-11. Yunus pasal 4 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-11. Bila sudah menemukan, mari terlebih dahulu kita meminta Tuhan bimbing kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami rindu Engkau sapa kami dengan kebenaran-Mu. Sehingga apa yang kami baca dan kami renungkan ini menjadi sebuah kekuatan iman bagi kami, sehingga kami tetap terus berpengharapan bersama dengan Tuhan Yesus, penjamin kehidupan kami. Dan Engkau ubahkan kami menjadi pribadi yang selalu siap Engkau pakai menjadi pekabar Injil-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan meminta hikmat. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya undang kita semua untuk berdiri dan kita akan membaca dari Yunus pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Saya membacakan untuk kita semua. Di bawah judul perikop, Yunus belajar menginsyafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya, maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kesalahan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerakkan pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati, katanya, "Lebih baiklah aku mati daripada hidup." Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman, "Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak." Demikianlah firman Tuhan yang kita baca di malam hari ini. Terpujilah Tuhan. Haleluya.
Ya, Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih. Tentunya ketika kita membaca Yunus, kita tahu bahwa sejarah Yunus ini Tuhan pakai untuk menyampaikan pesan kepada orang di Niniwe bahwa mereka harus bertobat sebelum malapetaka menghampiri mereka. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu dalam pasal yang pertama? Yunus malah menghindar. Yunus pergi ke tempat lain, yaitu Tarsis. Karena apa? Karena pada saat itu seperti ayat yang kedua dia sampaikan, sekalipun Allah menyampaikan kalau tidak bertobat akan adanya suatu penghukuman dan kebinasaan, tapi dia tahu bahwa Allah ini penyayang, Allah ini pengasih, Allah ini panjang sabar seperti ayat yang kedua. Sehingga dia mengatakan bahwa kayaknya akan percuma rasanya kalau saya sampai ke sana dan menyampaikan tentang pertobatan. Toh Allah juga akan mengampuni mereka. Nah Bapak Ibu yang terkasih, kenapa Yunus berpikir seperti ini? Karena ternyata ada sejarah daripada pemikirannya. Kalau kita melihat, Niniwe ini adalah ibu kota daripada Asyur. Asyur yang dimana mereka menjajah bangsa Israel. Mereka menyiksa bangsa Israel. Bahkan sebagai orang yang juga berasal dari bangsa Israel, Yunus marah. Saya nggak rela dong bahwa musuh saya ini yang menyiksa bangsa saya ini harus mendapatkan pemulihan. Karena dia tahu Allah ini pasti akan memulihkan bangsa Niniwe ini. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia akhirnya pergi dan menghindar. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dari cerita tentang latar belakang kepergian Yunus menghindar dari panggilan Allah, kita tahu karakter daripada Yunus, bahwa dia ini adalah orang yang masih seringkali mengingat-ingat kesalahan. Akan tetapi Tuhan tidak membiarkannya begitu saja. Tuhan masih memberikan kepada dia kesempatan untuk memperbaiki kehidupan. Dan akhirnya ketika dia meminta, Tuhan kembali menunjukkan suatu kehidupan ketika dia dilanda dengan ombak yang keras, ketika dia dihantamlah kapal yang dia pakai menuju ke Tarsis. Akhirnya dia memohon kepada Tuhan, ampunilah dosanya. Dan dia kembali menerima panggilan itu. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kembali lagi dalam ayat yang dalam pasal yang keempat. Ternyata dalam hal ini Yunus masih saja mengingat-ingat kesalahan, masih saja dendam, masih tidak rela kalau Niniwe ini akan mendapatkan pemulihan. Dan ini semua terbukti daripada pernyataan yang mengatakan, lebih baik saya mati daripada saya hidup. Lebih baik saya mati daripada saya menyaksikan musuh saya dimenangkan. Mereka sudah banyak menindas, tidak adil rasanya. Harusnya Niniwe ini dicampakkan. Dan ini semua terbukti ketika ayatnya yang kelima. Ketika dia duduk di atas, atau dia duduk di sebuah tempat di sebelah timur dari Niniwe. Dan dia menanti kejatuhan daripada Niniwe. Nah Bapak Ibu yang terkasih, sekalipun Yunus berpikir bahwa Allah akan menghukum, tapi Allah bertindak lain. Ketika pemberitaan tentang apa yang disampaikan Yunus, terjadi perubahan dalam kehidupan orang Niniwe. Orang Niniwe akhirnya berubah kehidupan mereka. Bukan hanya pemuka-pemukanya pada situ, bahkan pemerintah, manusia-manusianya, warga-warganya, bahkan sampai kepada hewan dan ternaknya, mereka berpaling untuk melihat sebuah pertobatan. Mereka memberikan diri untuk menjadi pribadi yang akan dipakai oleh Tuhan, dan mereka takut bahwa murka Allah akan terjadi atas hidup mereka. Tapi hal ini menyakitkan hati daripada Yunus. Hingga pada akhirnya kita melihat dalam pembacaan kita, akhirnya Allah menegur dia dari apa yang dia pikirkan. Allah membuat ilustrasi. Kalau pohon jarak saja yang diizinkan oleh Tuhan hidup dan memberikan naungan bagi Yunus ketika dia ada di sebelah timur, bisa memberikan kenyamanan, Tuhan izinkan terjadi. Dan juga Tuhan izinkan untuk diambil kembali pohon itu. Artinya Tuhan juga memiliki kuasa untuk mengambil dan meniadakan.
Dan Tuhan juga memiliki kuasa untuk menyampaikan kepada Yunus dan bangsa Niniwe bahwa mereka yang pernah bersalah, tapi mereka pernah bertobat dan kembali kepada Tuhan Allah, mereka akan kembali mendapatkan kemuliaannya. Asalkan mereka mau sungguh-sungguh. Dan dalam hal ini merupakan teguran bagi Yunus bahwa dia harus fokus kepada panggilan awalnya untuk bisa menjadi sebuah pembawa damai dan sebuah pembawa berita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hal ini juga kita dapatkan dalam kehidupan kita. Terkadang kita sebagai orang percaya, kita tahu tentang hukum kasih. Kita tahu bagaimana kita harus berlaku dalam meresponi panggilan kita. Tapi kadang-kadang kita juga sebagai manusia biasa, kita sering iri ketika Tuhan menyatakan kehendak lain di dalam doa-doa kita. Bahkan kita lebih menyukai bahwa orang yang selama ini bersalah, Tuhan hukum. Orang yang selama ini hidupnya tidak baik dengan Tuhan, harusnya Tuhan juga berikan tindakan keadilan. Bahkan kita juga terkadang lebih bersuka cita kalau pada akhirnya apa yang kita inginkan terjadi kepada mereka yang selama ini kita tidak suka. Bapak Ibu yang terkasih, jangan seperti Yunus dalam hal ini. Yunus mengingkari pernyataan dirinya sebagai pembawa pesan. Seharusnya dia berbangga diri ketika banyak orang akhirnya menjadi bertobat karena penyampaiannya. Seharusnya. Tapi karena kekesalan, karena iri hati, karena marah, karena dengki kepada bangsa Niniwe ini, dia tidak menginginkan adanya suatu pembaruan dalam kehidupan orang Niniwe. Bapak Ibu yang terkasih, untuk bisa menyaksikan karya Allah, untuk bisa menyaksikan kuasa Tuhan, diperlukan hati yang tulus. Bapak, Ibu, dan saya telah menerima suatu anugerah penebusan. Yesus telah lahir, dia telah mati, dia telah bangkit untuk kita manusia. Bukan hanya untuk kita orang percaya, tapi untuk semua bangsa. Bagi untuk semua orang yang percaya. Sehingga seharusnya ketika dipanggil untuk menjadi orang yang percaya pada Yesus Kristus, kita harus bisa menyampaikan berita itu, berita tentang keselamatan bagi seluruh negeri, seluruh manusia. Sehingga tidak ada yang namanya pesan Tuhan, firman Tuhan disampaikan kepada golongan tertentu, pada orang Kristen saja. Orang di luar Kristen mereka akan mendapatkan penghukuman. Belum tentu Bapak Ibu. Justru yang harus kita koreksi adalah diri kita. Sebelum kita menyampaikan koreksi pada orang lain, sebelum kita menyampaikan perubahan kepada orang lain, terlebih dahulu kita harus berubah. Kita harus suci, bersih, kudus dalam pengertian apa yang kita katakan. Misalkan contohnya damai sejahtera, kehidupan yang kekal. Sebelum kita ucapkan, kita terlebih dahulu harus lebih damai sejahtera. Kita terlebih dahulu harus bisa membawa sukacita itu. Jangan hanya di bibir saja, tapi hati dan perbuatan kita juga mencerminkan itu semua. Dan kasih Allah akan turun untuk kita semua Bapak Ibu. Dan dalam hal ini saya mengundang Bapak Ibu dan saya dan pemuda, orang tua untuk kita bersama-sama merespon panggilan Tuhan dalam diri kita sebagai orang percaya untuk mendirkan sekerja Allah dalam penyampaian berita keselamatan. Urusan penghakiman, keadilan itu urusan Tuhan. Yang pasti harus dilakukan saat ini adalah bagaimana kita menjadikan hidup kita sebagai disiplin, sebagai contoh, sebagai alat Tuhan yang layak digunakan dalam penyampaian kebenaran firman-Nya. Jangan ucapan dan perbuatan itu berbeda, tapi marilah ucapan dan perbuatan itu sama. Kalau kita mengasihi, kalau kita mencintai, maka kita juga harus dapat menjadi dampak yang baik bagi orang lain. Kalau kita berhadapan dengan musuh kita, orang yang jahat dengan kita, jangan pernah membedakan. Firman Tuhan harus tetap terus tegakkan. Kalau kita pernah mengalami hal-hal yang tidak mengenakkan dalam hidup kita, atau suasana yang mungkin menindas kita, tetap terus menjadi pembawa damai di sana. Tetap terus bisa menjadi pembawa berita keselamatan di sana. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang Tuhan juga kehendaki. Nah Bapak Ibu yang terkasih, inilah keseruan kita. Saya kita ada di rumah bersama keluarga, perbaikilah hubungan kita dengan keluarga kita. Perbaikilah hubungan kita dengan sesama anggota. Ketika kita ada bersama-sama di lingkungan masyarakat, kehidupan kita dipulihkan, maka sekarang kita akan menunjukkan bahwa hidup kita sama di tengah-tengah rumah ini, kita bisa membawa dampak yang baik.
Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, meresponi firman Tuhan yang di malam hari ini telah kita dengarkan, kita diminta untuk bisa menjadi pembawa damai dan jangan marah kepada Tuhan ketika Tuhan juga mengasihi orang lain. Ketika Tuhan juga menyatakan pengampunannya bagi mereka yang pernah ada dalam suatu kesalahan di masa lalu, tapi tetap terus menjadi pembawa damai. Dan kita akan merespon firman Tuhan sambil memberikan persembahan dengan menyanyi dari Kitab Bakti 225, dari semula telah kau tetapkan.